Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Skena People, bersama lagi dengan saya Nikensi Haloho. Jangan bosan-bosan kalian bertemu kita di studio 1 SMK Negeri 2 Banjarbaru, dan saat ini kita sudah kedatangan tamu dari anggota organisasi kepramukaan. Kalau minggu kemarin kita sudah bertemu dengan organisasi OSIS, induk daripada organisasi yang sekolah. Nah, sekarang kita bertemu dengan teman-teman dari organisasi pramuka, di mana mereka mulai melaksanakan ujian, di mana mereka akan mengikuti kenaikan tingkat dari pramuka tamu menjadi pramuka anggota biasa, kemudian mereka menempuh ke pramuka penegak bantara. Nah, siapakah mereka? Penasaran kan kalian? Oke, ini dia mereka. Silakan perkenalkan satu persatu, dari kelas berapa dan jurusan apa. Dari Alfa mungkin? Izinkan untuk kami memperkenalkan diri. Saya Ova Ginadia dari jurusan TET. Saya TET. Saya Luciana Putri, kelas 10 dari TKP. Hai TKP, penasaran nih pastinya apa itu TKP, apa itu TET? Sabar, tahan dulu, nanti kita akan jelaskan satu-satu. Oke, lanjut. Saya Dewi Taulia dari kelas 10 DPIBB, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Oke, hai DPIB. Saya Auren Kartika Saleh, kelas 10 dari DPIBB. Oke, DPIBB. Hai DPIBB. Nah, satu-satu nih mungkin bisa dijelaskan sebelum kita masuk ke bagaimana kalian bisa menempuh pramuka penegak bantara. Sekarang kita menjelaskan dulu apa itu TET, apa itu TKP yang menjadi pilihan jurusan kalian di SMK Negeri 2 Banjarbaru. TET itu apa? Jadi jurusan TET itu jurusan Teknik Energi Terbarukan yang mempelajari tentang energi yang tidak bakal habis untuk kedepannya. Energi yang tidak bakal habis untuk Kedepannya. Kalau kalian penasaran, daftar ke SMK Negeri 2 Banjarbaru dengan jurusan TET, Energi Terbarukan. Gitu. Gimana sih? Kalau saya dari TKP, Teknik Konstruksi dan Perumahan. Konstruksi Perumahan. Nah, pokoknya kalau kalian penasaran dari jurusan TKP, DPIB, Desain Permodelan, silahkan kalian mengulik lagi di Instagram SMK Negeri 2 Banjarbaru, di YouTube SMK Negeri 2 Banjarbaru, TikTok, bahkan di websitenya SMK Negeri 2 Banjarbaru. Kami tunggu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke dunia pramuka. Ketika kalian memilih pramuka, apa yang ada di benak kalian? Kok aku pramuka aja gitu misalnya. Apa yang ada di benak kalian itu ketika kamu memilih pramuka? Dari Auren? Kalau dari Auren sendiri, pramuka itu mungkin kayak untuk seru-seruan aja, tapi setelah Auren lihat lebih dalam lagi, ternyata situ banyak mempelajari hal-hal yang belum Auren pelajari. Ingin mengulik lagi dunia baru, tentunya di dunia petualangan yang penuh prestasi gitu ya. Kalau Aulia? Kalau dari saya ingin menambah pengalaman saja. Menambah pengalaman. Oke, dengan berorganisasi tentunya kalian akan punya pengalaman yang luar biasa. Lucy? Kalau saya kayak buat asik-asikan sama mendalami pelajaran pramuka. Pengetahuan yang ada di Pramukaan. Oke, kalau Alfa sendiri? Kalau saya ingin mencari lingkungan baru, seperti berorganisasi untuk mencari prestasi, untuk bersosialisasi juga. Oke. Menjadi anggota pramuka di SMK Negeri 2 tentunya seru nih. Mungkin menjengkelkan, mungkin seru, mungkin apa yang namanya mental itu selalu dibangkit dan dibangunkan. Nah, ketika kalian sudah memilih pramuka dan kalian sekarang sudah menginjak ke tingkat berikutnya, tentunya kalian mengalami ujian-ujian yang luar biasa. Nah, apa itu di antara ujian itu? Tertera di buku apa itu? Ada yang bisa menjawab? Perwakilan aja. Tertera di buku, Di buku? SKU Oke. Bantara. Di buku SKU Bantara nanti kita
tunjukkan di bawah sini ya, seperti apa video buku SKU-nya. Dan kenapa mereka ada di ruang studio 1 SMK Negeri Banjarbaru, mereka menempuh di poin berapa dan berapanya nanti mereka akan menuliskan di bawahnya sini. Pasti seru sekali, oke? Kemudian di dalam materi-materi itu diantaranya kita harus bertoleransi, sama dengan di dalam 10 dasar dharma, ya kan? Ada toleransi, kemudian ada apa namanya, bertanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Di antaranya kembali lagi kita mau bahas tentang toleransi beragama. Oke. Menurut kalian apa sih toleransi? Jadi toleransi itu adalah salah satu perilaku yang menghargai keyakinan dan pendapat orang lain. Oke. Ada yang lain menambahkan atau punya pendapat lain tentang toleransi itu sendiri? Contohnya apa sih toleransi itu yang hari-hari kita temui gitu? Kalau menurut saya contoh dari toleransi itu seperti tidak memaksakan pendapat orang lain atau keyakinan orang. Tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Itu maksudnya. Dari Lucy sendiri apa toleransi? Kalau saya kayak menghargai kalau agama lain yang sedang beribadah. Menghargai, menghormati agama lain yang sedang beribadah. Oke, kalau Auret? Kalau menurut saya sendiri, waktu saya merayakan hari Natal, mereka datang mengunjungi ke rumah saya. Itu termasuk toleransi beragama juga. Oh, itu contoh dari toleransi. Berarti kemarin ketika Auren Katolik ya? Iya. Oke. Kebetulan kan saudara kita ini agamanya Katolik nih. Kemarin mengundang teman-teman gitu ya ceritanya. Oh, mereka open house. Iya, jadi mereka datang ke rumahnya Auren untuk Jalan silaturahmi. menjalin silaturahmi. Oke, luar biasa. Itu salah satu contoh daripada toleransi di tanda petik agama. Kita tidak sara, tidak macam-macam, tapi memang itu yang sudah kita kerjakan gitu ya. Itu otentik nih, nyata. Mungkin mereka nanti punya foto-foto ketika teman-teman berkunjung ke rumah Auren. Atau begitu pula sebaliknya, mungkin ketika mereka lebaran, kami yang muslim lebaran, Auren juga diundang ke sana. Gitu ya. Jadi saling silaturahmi. Oke. Itu salah satu contoh daripada toleransi. Mungkin ada contoh-contoh yang lain tentang toleransi hidup beragama, di mana di Indonesia ini kan 5 agama sudah diakui oleh negara. Nah, contoh-contoh yang lain seperti apa? Selain silaturahmi tadi, selain kita saling berkunjung, ya kan? Contoh-contoh yang lain? Dari Lucy tadi yang menghormati, menghargai teman Yang sedang beribadah. Yang beribadah tadi gimana contohnya? Ya, kalau misalnya kayak yang non muslim sedang beribadah, kita menghargai, tidak boleh mengganggunya. Ketika Auren berdoa, mungkin Auren beribadah. Kamu datang ke gerejanya Auren? Maksudnya ketika Auren berdoa, kalau mau makan berdoa nih. Nah, pas Lucy lewat misalnya, ya kan? Jadi Lucy harus berhenti dulu mungkin, atau bagaimana supaya ketika Auren berdoa tidak terganggu. Ada yang lain? Ada contoh-contoh yang lain? Kalau dari Auren, kalau misalnya maghrib nih, itu kan pasti kita disuruh berhenti kan. Nah, itu Ada azan maghrib nih. ada azan maghrib. Keluarganya Auren ketika mendengarkan azan maghrib, otomatis semua kegiatan berhenti. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ketika mendengar azan aja yang non muslim berhenti karena menghargai tetangga kita yang melaksanakan sholat maghrib. Wow, luar biasa ini. Kalau menurut saya untuk yang non muslim, kadang biasanya hari Minggu tuh kalau ada kegiatan kita beri waktu mereka untuk beribadah ke gereja. Oke, luar biasa. Jadi ketika kalian kegiatan ya teman-teman, karena setahu Bu Nika nih mereka ini aktif sekali berkegiatan. Bahkan Sanggar Pramuka itu sudah menjadikan rumah kedua bagi mereka. Jadi ketika hari Minggu itu semua kegiatan berhenti, ya kan, skip, stop. Kita memberikan kesempatan teman-teman kita yang beragama lain yang non muslim seperti Auren untuk tetap bisa melaksanakan ibadahnya gitu ya. Oke, wah keren.
luar biasa ini. Tapi ngomong-ngomong ini Bu Nika ini penasaran ini. Ini kok kamu banyak sekali tanda-tanda yang kamu pasang, nah gitu orang Jawa bilang. Tanda-tanda ya kan, penasaran kan kalian pasti gitu. Ini apa sih Mbak apa? Ini kuning-kuning ini apa nih? Kalau ini namanya scrap. Apa maksudnya kok? Kenapa harus pakai scrap kayak gitu? Kenapa? Karena scrap itu sebagai tanda kami sebagai ambalan di SMK Negeri 2 Banjarbaru. Oke, sebagai tanda bahwa yang menggunakan scrap adalah Dewan Ambalan. Berarti kalian punya anggota biasa? Punya dong, yang tidak menggunakan scrap berarti anggota biasa. Oh begitu, iya. Terus untuk menempuh scrap ini apa kamu beli di pasar atau online atau bagaimana? Untuk membelinya online kan, atau di pasar, di toko-toko tertentu. Kemudian cara pencariannya mungkin punya pengalaman di situ. Cara pencarian scrapnya? Jadi kami mencari scrap ini melalui latdas, seperti latihan fisik, latihan tata krama. Jadi kami untuk menempuh ini juga ada tahap-tahapnya. Oke, bisa disebutkan mungkin tahapnya apa saja? Pertama Melakukan tadi latdas nih, di latdas itu ada interview mungkin, ada mengerjakan soal mungkin, ya kan, tatap muka bersama senior-seniornya. Oke, kemudian kalian melaksanakan materi kepemimpinan dan lain-lain. Oke, kemudian baru pencarian scrap. Kemana pencariannya? Ke pasar? Kemana? Ke lapangan luas. Oh, ke lapangan. Ke Atau alam bebas. kalau zamannya Bu Nika dulu ke jerit malam gitu kan? Masih ada nggak jerit malam di Pramuka itu? Masih lah? Masih. Oh, Kalau masih. kami jurit malamnya itu seperti pos ke pos. Jadi di Oh, setiap oke. pos dikasih pertanyaan. Oke, sampai kalian menemukan scrap itu. Oke. Gimana rasanya? Asik, menyenangkan. Hah? Masuk makam asik kayak katanya. Bener kan? Wah, gimana Wan Yan? Nggak asik tuh katanya, kata kakaknya itu. Oke. Gimana pendapat teman-teman Gimana yang lain? pendapat Aurel? Rasanya Adrenalinnya seperti apa nih malam-malam? seru, serem, Dilepas sendiri ke makam? Masuk makam itu dilepas sendiri kan? lepas. Di sendiri. Mandiri. Wow, keren sekali. Satu persatu. Luar biasa nih. Mentalnya sudah terbentuk dari awal. Jadi anggota pramuka, jadi kalian sudah dibentuk di situ ya. Berharap masuk makam bukan berarti menakut-nakuti, kata seniornya begitu ya. Tetapi bagaimana bisa kalian bisa bertanggung jawab, menemukan mencapai cita-cita yang kamu inginkan. Ketika itu cita-citanya pencarian scrap. Setelah mendapatkan scrap, berarti kalian sudah resmi menjadi anggota Dewan Ambalan. Wow, sekali lagi selamat, kalian sudah menjadi Dewan Ambalan dan sekarang sudah menempuh tahap Pramuka Penegak Bantara. Oke. Teman-teman, Skena People, mungkin sampai di sini bincang-bincang kita tentang toleransi dan bagaimana keseruan mereka ketika mereka menempuh segala sesuatunya di kegiatan kepramukaan SMK Negeri 2 Banjarbaru. Raka Sena, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.